Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha minas samar wa rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa tubihim mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian kita dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyatakan salawat atas beliau. Semoga salawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang datang daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surah Al-Baqarah, di mana di situ Allah berkata, Rasul yang menyampaikan perkataan itu kepada sahabat. Hingga hari ini kita temukan datanya, catatannya, ada apa tadi kitab Quran yang hari ini kita pegang. Di situ Allah berkata, hai Muhammad, sampaikanlah kepada orang beriman bahwasanya seketika nanti kalau dia kembali kepadaku, akan aku tunggu dia di suatu negeri yang bernama syurga. Nah, di dalam negeri itu aku berikan mereka itu sebuah rumah, atapnya perak, dindingnya emas, lantainya mutiara yakut yang berwarna merah. Di bawahnya terdapat 4 sungai, sungai air tawar, sungai susu, sungai madu, sungai ara. Di dalam rumah itu ada perabot yang terbuat dari emas, permata, berlian, macam-macam itu. Juga ada pelayan-pelayan yang indah, yang cantik-cantik, yang muda-muda. Bahkan di sekitar rumah itu akan kuberikan kepada mereka itu berbagai macam makanan, buah-buahan, dan mereka memakan buah itu sambil berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu tubihi mutasyabiha. Ini kan makanan yang pernah kita makan waktu kita di dunia dulu. Kemudian di dalamnya mereka aku beri pasangan hidup yang suci dan bersih.
mereka bersenang-senang di dalamnya untuk selama-lamanya. Jamaah yang saya hormati, sedemikian itu gambaran syurga, gambaran kenikmatan, gambaran kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita semua hari ini. Harapan Allah adalah supaya kita termotivasi berbuat baik, berbuat benar, berbuat jujur, dan menghindari semua larangan. Artinya tidak bermaksiat, apakah itu maksiat suara, maksiat kata, apalagi maksiat perbuatan. Makanya Allah dan Rasul menyampaikan informasi ini supaya kita jangan putus asa, jangan berhenti untuk berbuat baik dan berbuat baik. Jamaah yang saya hormati, dalam sebuah hadis diceritakan bahwa seketika Nabi berkata bahwa sholat berjamaah di masjid itu luar biasa. Pahalanya adalah 27 derajat. Maka 1 derajatnya kata Rasulullah yaitu 1 qiraat. Maka bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, 1 qiraat itu berapa?" Kata Nabi, "Coba kamu keluar, lihatlah bukit Uhud." Nah, 1 qiraat itu adalah sebuah bukit Uhud terbuat dari emas. Jadi kalau kita sholat berjamaah, pahalanya, bayarannya adalah 27 buah gunung Uhud terbuat dari emas. Itu 1 sholat saja. Kalau kita 5 kali, nah kalikan 5, menjadi 135 buah bukit Uhud terbuat dari emas. Itu yang sudah kita kantongi. Akan lebih hebat lagi bagi Bilal, kata beliau, yang suka azan, yang mengumandangkan seruan untuk orang datang ke masjid. Apa kata sahabat? Apa keutamaan Bilal ya Rasulullah? Nah, maka Nabi mengatakan, barang siapa yang mengajak orang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan sebanyak orang yang dia ajak tanpa mengurangi pahala yang dia buat. Nah, kebenaran Bilal ini mengajak orang sholat berjamaah. Berapa banyak orang yang datang? Katakanlah 10, 20, 100. Jadi 100 dikali 27 kali. 27 derajat, 27 gunung Uhud dari emas. Berapa itu jumlahnya? Dikalikanlah sebegitu. Nah, sedemikian banyak Bilal mendapatkan pahala sekali dia azan. Oleh karena itu sahabat yang lain cemburu dia. Ya Rasulullah, kalau begitu alangkah enaknya Bilal. Mulai nanti kami minta giliran ya Rasulullah. Kami nak azan juga. Kalau 1 orang 27, 10 orang 270, kalau 100 orang kan sudah 2.700. Luar biasa itu gunung emasnya. Kata Nabi, ya tidak begitu juga. Seketika Bilal mengumandangkan azan, mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kamu jangan bercerita, kamu jangan ngomong-ngomong, perhatikan azannya Bilal dan ikuti. Seketika mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kamu ikuti juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhir La ilaha illallah. Nah begitu, ikuti, kecuali hayya ala sholah, hayya ala falah. Kalau hayya ala sholah itu jawabnya la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Begitu juga hayya ala falah. Nah kalau itu kamu lakukan, berapa banyak pahala Bilal, begitu juga pahala kamu, sama. Begitu. Jadi timbul pertanyaan, kenapa Allah begitu murah, begitu royal-royalan terhadap pahala, terhadap fasilitas, terhadap pembayaran bagi amalnya kita ini? Kenapa? Ya karena harga surga itu mahal. Kemana mencari uang untuk membeli surga? Tidak bisa. Ternyata kata Rasulullah, seumur hidup kamu, seumur umur kamu beribadah selama-lamanya, belum tentu bisa membeli surga itu. Belum tentu. Lalu kenapa ada orang masuk surga ya Rasulullah? Itu karena kasih sayang Allah kepada mereka. Nah, ada sebuah cerita. Nanti di surga bertemulah seorang yang soleh, yang rajin sholat malam, puasa, bersedekah, dan banyak berbuat baik selama hidupnya. Dan dia merasa nyaman dalam surga. Dan dia merasa
Surga itu dia dapat wajar karena dia beribadah yang banyak. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang mantan preman. Sewaktu dia bertemu di dunia, dia belum mantan tapi masih jadi preman. Lalu kata yang soleh tadi, kok Anda ada di surga juga? Jadi berkata mantan preman tadi, semestinya saya ini di neraka, tidak cocok masuk surga. Tapi sebelum saya mati, sebelum saya kembali kepada Allah, saya bertobat. Nah, belum lama saya bertobat, saya meninggal dunia. Oleh karena itu Allah kasih kepada saya, cinta kepada saya, sayang kepada saya, dan saya masuk ke surga. Nah, si ahli ibadah tadi protes, tidak sesuai. Kamu baru tobat sebentar, belum banyak ibadah, sudah masuk surga. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Nah, pertengkaran itu ditengahi oleh malaikat Ridwan. Ada apa ini? Maka ceritakanlah oleh ahli ibadah. Kalau saya masuk surga wajar saja. Ya kalau dia ini bagaimana ini? Nah, akhirnya apa? Pertengkaran tidak selesai. Maka bertanya Allah kepada Ridwan, ada apa itu Ridwan? Kok ribut-ribut di dalam surga? Oh begini ya Allah, diceritakan. Oh begitu ya? Iya ya, kata Ridwan. Kalau begitu, hai engkau ahli ibadah, ternyata engkau keliru. Ternyata engkau salah. Engkau kira engkau masuk surga adalah karena amalmu. Tidak. Seumur hidupmu engkau beramal dengan amal yang baik, tidak akan bisa membeli surgaku ini. Kamu masuk surga adalah karena rasa kasih sayangku. Oleh karena itu, wahai malaikat Malik, ambil laki-laki itu, lemparkan dia ke dalam neraka 1 hari saja. Akhirnya jamaah yang saya hormati, ahli ibadah tadi dilemparkan ke dalam neraka 1 hari saja. Ya kata kita 1 hari, tetapi kata Allah 1 hari di sono sama dengan 50.000 tahun di sini. Akhirnya diangkatlah dia setelah 1 hari, dibawa ke surga kembali. Ditanyakan bagaimana rasa surga. Kata dia, ampun, luar biasa penderitaannya. Nah, dari cerita ini jelas, kalau kita ini sebenarnya, kalau toh kita baik karena pertolongan Allah, kalau kita soleh karena pertolongan Allah, kalau kita menjadi benar dan jujur karena pertolongan Allah. Oleh karena itu bersyukurlah atas karunia ini. Jangan sampai kita sombong, angkuh kepada mereka yang belum baik, yang belum benar. Semestinya mereka yang belum baik, kita pahami, itu saudara kita. Kita datangi, silaturahmi, kita sampaikan kebaikan kebenaran kepadanya. Itu yang disebut dengan watawasau bil haq, watawasau bil sabri, watawasau bil marhamah. Tausiah saudaramu itu dengan kebenaran. Tidak mempan, tausiah saudaramu itu dengan kesabaran. Tidak juga mempan, tausiah dengan jurus terakhir, yaitu dengan kasih sayang. Jadi tidak bisa kita melihat orang yang peminum, main perempuan, menipu macam-macam kita benci, itu tidak boleh. Kalau kita sudah benci kepada mereka, tidak mau bergaul kepada mereka, siapa lagi menyampaikan kebenaran kepada mereka? Nah, itulah cerita surga tadi saudaraku. Bahwasanya Allah memberikan kita jor-joran, royal-royalan dalam masalah pahala tadi, uang akhirat tadi, karena memang harganya mahal. Oleh karena itu, kalau terdengar suara azan, ikutilah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ucapkan Allahu Akbar juga sampai la ilaha illallah, sampai begitu. Jangan kita bercerita rugi. Begitu. Nah, termasuk khutbah Jumat hari ini. Kalau khotib sudah naik mimbar, kita jangan lagi berkata-kata walaupun 1 kata saja. Kenapa? Karena akan membatalkan Jumatan kita, sholat Jumat kita. Padahal sholat zuhur di kita tidak ada di siang hari pada hari Jumat. Demikian. Barakallahu li wa lakum fil azim wa sairil mu'minin wal mu'minat wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang saya hormati,
Pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Jangan bosan-bosan berbuat kebaikan. Ambil manfaat dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Misalnya ada suara azan, ikutilah suara azan. Jangan kita bercerita-cerita, kita rugi. Kalau ada kesempatan berbuat baik, jangan ditolak, lakukanlah. Walaupun sekecil apapun, sesungguhnya apa yang kita buat dengan ikhlas, itulah yang menjadi fasilitas kita di akhirat nanti. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kita dan memaafkan kita atas semua dosa-dosa kita yang sudah-sudah. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah. Fi hadza zuhri hadarna fi atratika. Aina hadarna fi atratika bizzambina katsira. Fazalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunya azabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana wa taqabbal minas salatana was siyamana wa takhasu anna wa tadawu anna wa zikrina wa qiraatul qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurban hanil fasih wal munkar wal ba ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah.